Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Alope Programming. Masih pada seri HTML lanjutan, dan pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang membuat bareng-bareng membuat artikel sederhana. Yang karena masih belajar HTML, yang tentunya kita akan membuat artikel hanya dengan HTML-nya saja. Oke, jadi tanpa style, tanpa apapun, tapi yang penting kalian tahu tahap-tahap membuat artikel dengan HTML. Yang tentunya juga kita bakal mengimplementasikan HTML dasar yang sudah kita pelajarin kemarin. Ya, jadi di sini saya udah punya file index HTML dari folder belajar ini. Terus di folder belajar ini saya juga punya folder pages, ada img.html. Ini pas kita belajar image ya. Terus pendaftaran, ini yang pas kita belajar pada forum trick kemarin. Sama ada image, satu gambar itu adalah logo saya. Ya. Jadi ya untuk struktur foldernya punya saya seperti ini. Kalau misalkan kalian belum punya, silahkan siapkan dulu aja gambar, sama seenggaknya ada satu pages aja. Gak apa-apa. Ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita harus bikin dulu basic template HTML-nya. Di Sublime Text kalian cukup HTML tab saja, terus misalkan di sininya artikel Ilham, artikel saya ya. Oke, terus H1 hello world, cukup gini aja. Kita open in browser dulu, lihat apakah projectnya udah kebaca dan sudah tampil hello world-nya. Dan sekarang mari kita mulai membuat artikel sederhananya. Nah, jadi kita bikin dulu judulnya. Judul dari artikel kita itu apa? Kalau misalkan kalian bebas ya tentunya. Kalau misalkan artikel tentang diri kalian sendiri atau tentang suatu tempat itu terserah kalian. Tapi di sini saya pengen bikin artikel tentang Alope Programming, tentang channel YouTube saya ini. Oke, ada Alope Programming, terus di bawahnya biasanya ada nama penulis dari artikel ini. Oke. Ada paket dikp dulu aja, misalkan nama penulisnya by Ilham Hafiz, seperti ini. Oke, lihat dulu aja di browser seperti apa. Nah, mungkin sudah sesuai ekspektasi saya. Dan sekarang untuk di bawah sininya, di bawah ininya kita kasih kontennya. Nah, karena sekarang saya belum mikir tentang kontennya itu mau apa, ya jadi kita pakai lorem aja ya untuk contoh aja. Kalau misalkan kalian usahakan dengan kata-kata real. Oke. Di sini saya pakai lorem aja supaya cepet juga. Pengen bikin 3 paragraf. Paragraf pertama itu ada lorem, satu lorem ya. Terus paragraf kedua saya pengen ada cuman setengah lorem aja. Setengah lorem. Terus paragraf ketiga saya pengen ada 2 kali lorem seperti ini. Oke, terus lihat lagi di browser pelan-pelan aja. Nah, sekarang saya sudah punya artikel Alope Programming dan ada beberapa konten di dalamnya. Terus ada juga nama penulisnya nih. Nah, oke. Nah, jadi sekarang kita bakal edit dulu aja sebelum kita tambahin lagi konten ke bawahnya ya. Kita bakal edit dulu aja seputar ininya. Nah, di sini untuk nama penulis, menurut saya alangkah lebih baiknya si fontnya itu miring atau italic. Kita belum belajar tentang tag i, jadi bakal langsung aja kita pelajarin di sini. Jadi sekarang kalian si Ilham Hafiz ini bungkus dengan tag i. Untuk apa? Untuk supaya dia italic atau si fontnya itu miring. Oke, jadi i di sini untuk italic. Kalau misalkan kita lihat refresh, nah sekarang si by Ilham Hafiznya itu udah miring ya. Dan sekarang menurut saya si by Ilham Hafiz ini itu kan pakai tag p, sama yang lorem juga ini pakainya pakai tag p. Dan menurut saya alangkah lebih baiknya kalau misalkan si Ilham Hafiz ini ukurannya lebih kecil dibanding si isi kontennya. Paham ya? Kan sekarang si by Ilham Hafiz sama si lorem ini, si kontennya ini ukurannya
font size-nya itu sama, ukuran fontnya. Saya pengen si by Ilham Hafiz ini ukuran fontnya lebih kecil. Oke, itu sebenarnya kalian bisa ya kalau misalkan pakai CSS, tag P tinggal font size itu bisa. Tapi karena sekarang kita cuman pakai HTML aja, jadi saya bakal kenalin ke kalian satu tag lagi yang namanya tag small, ya, small, supaya si ukuran paragraf atau ukuran konten yang ada di dalam tag small itu kecil. Oke, kita bakal langsung aja praktekin. Di sini si tag P-nya saya hapus karena sekarang kita nggak pakai tag P, pakainya tag small seperti ini, ya. Dan sekarang karena kita ubah tag pembukanya, otomatis tag penutupnya juga harus diubah small. Atau kalau misalkan kalian tadi bisa pakai Ctrl D ya. Oke, udah tag pembuka, tag penutupnya udah sama sekarang. Kalau misalkan saya refresh, nah si by Ilham Hafiz ini ukurannya lebih kecil dibanding isi kontennya. Ya, sekarang jadi ada penanda kalau misalkan oh ini tuh bukan kontennya. Ya gitulah. Lebih bagus seperti ini menurut saya. Oke. Nah, terus mungkin alangkah lebih bagus juga kalau misalkan antara headingnya, ini kita sebut heading ya, ini kan judul, terus ini juga termasuk heading juga walaupun bukan judul, tapi kalau programming sama by Ilham Hafiz ini adalah headingnya. Alangkah lebih baiknya kita kasih jarak antara headingnya sama kontennya ini. Ingat ya, kalian bisa pakai BR misalkan, BR lagi, BR 2 kali, bisa aja. Nah, sekarang udah ada jarak, tapi di sini saya bakal memperkenalkan lagi satu tag yang namanya tag HR. Ya, fungsinya apa? Supaya ada penanda garisnya. Kita langsung aja praktekin, dimana kalian cuman butuh satu tag aja, tag pembuka tanpa tag penutup ya. Tag HR seperti ini. Terus kalau misalkan saya refresh, nah dia bakal bikinin garis tuh, garis horizontal, kayak penghalang lah. Jadi sekarang saya tahu yang ini adalah heading dan yang ini adalah kontennya. Oke. Oke, menurut saya sekarang udah lebih bagus dari yang tadi. Dan sekarang saya pengen si kata-kata pertama ini nih, si kalimat pertama ini, saya pengen fontnya itu bold atau tebal. Kan yang ini italic ya, untuk miring, dan bold untuk tebal. Nah, itu caranya gimana? Itu caranya kalian bisa pakai yang namanya tag B ya. Di dalam tag P aja kalian kasih atau kalian bikin tag B. Nah, cukup B kayak gini, terus masukin konten yang pengen si fontnya itu jadi tebal. Ya, kalau misalkan saya pengennya si lorem ipsum dolor sit amet ini. Saya pengen lorem ipsum ini jadi tebal. Ya. Terus ininya kalian bisa aja digabungin kayak gini. Oke. Nah, seperti ini cukup. Kalau misalkan saya ke browser, refresh. Nah, sekarang yang ada di dalam tag B itu udah bold atau tebal. Ya. Seperti namanya, B di sini untuk bold. Oke, paham ya? Tapi sebenarnya selain tag B juga ada yang namanya tag strong. Ya. Ini kita rubah penutupnya. Oke, sekarang tag pembuka sama tag penutupnya udah sama tagnya. Refresh lagi. Nah, sama aja. Ya, jadi tag B sama tag strong itu sama aja untuk menebalkan si konten yang ada di dalam tag tersebut. Oke, atau misalkan deh kalian juga pengen ada satu kata yang dia itu underline atau punya garis bawahnya. Ya, itu ada tag U juga nih. U ya. Tinggal masukin aja konten yang mau di underline, yang mau dipakai garis bawah. Di sini saya contohnya konsektetur. Saya pengen si konsektetur ini underline atau punya garis bawahnya. Jadi kalau misalkan saya save, refresh, nah sekarang si konsektetur ini ada punya garis bawah tuh. Ya.
Atau kalau misalkan kalian pengen punya garis bawah plus dia miring, italic seperti ini. Ya kalian tinggal si konsektator ini kalian bungkus juga pakai tag I untuk italic, untuk miring. Ya, seperti ini. Replace. Nah, sekarang dia ada underline plus italic. Oke, paham ya? Kalau misalkan kalian pengen dia bold juga atau tebal, ya tinggal kasih tag B. Ups, bukan body ya, B. Seperti ini, refresh. Nah, sekarang dia bold, italic, dan juga underline. Oke, bisa ya. Nah, mungkin udah, tapi mungkin di sini saya pengen di atas Alope Programming ini, saya pengen ada logo sayanya nih. Gimana caranya? Ya pastinya pakai tag IMG ya. Udah kita pelajarin juga kemarin. IMG terus tab SRC-nya kemana? Nah, di sini dari index kita bakal menuju ke logo .png ini. Yang dimana si index ini harus masuk dulu ke folder image baru ke logo .png. Oke. Nah, jadi kita tulis dulu, kita masukin dulu nama foldernya apa? Image terus logo.png. Nama filenya sama ekstensinya harus sama. Lihat di browser, refresh. Nah, sekarang gambar saya sudah tampil, tapi saya rasa ini kebesaran ya, pastinya. Pakai atribut yang namanya width untuk mengatur ukuran si gambarnya. Contohnya saya pengen 150 pixel aja. Ingat, bisa pakai PX seperti ini atau cukup 150 aja. Refresh. Ups, kebesaran. Masih kebesaran, 100 saja kayaknya cukup. Sip. Menurut saya udah cukup seperti ini. Dan mungkin karena di sini ada gambar, bakal lebih bagus kalau misalkan si Alope Programming sama si gambarnya ini dia ke tengah nih di sini. Dia ke tengah. Oke, kita bakal bikin. Jadi mungkin sama si Ilham Hafiznya juga dia bakal ketengahin. Jadi sekarang dari small ini, dari si Ilham Hafiz ini sampai tag gambarnya, sampai si gambarnya itu kalian cut dulu aja. Terus pakein yang namanya tag center. Ingat ya, tag center untuk bikin supaya si kontennya itu ke tengah, rata tengah nanti dia. Tag center, tab aja, terus masukin, tinggal paste aja yang tadi kalian cut. Ini rapihin, di blok terus tab. Nah, dia rapi sekarang. Nah, nantinya ini yang ada di dalam tag center ini, yaitu gambar, heading, sama si small ini, si by Ilham Hafiz ini, dia bakal ke tengah. Kita bisa lihat, refresh. Nah, sekarang dia berada di tengah, kayak gini. Dan menurut saya ini udah lumayan bagus nih. Dan mungkin sekarang, karena ininya udah di tengah ya, kita bakal bikin si HR-nya ini nggak panjang kayak gini. Jadi kayak jelek ya sekarang pas ininya udah di tengah. Kita bakal atur ukuran dari si HR-nya ini. Ya, ngaturnya kayak gimana? Kita tinggal kasih aja atribut di HR-nya ini. Atributnya itu adalah atribut width. Sama kayak ngatur ukuran gambar di image. Ya, jadi tinggal kasih aja width, misalkan pengen berapa pixel? 100. Ingat ya, bisa pakai PX kayak gini atau cukup 100 saja. Oke, refresh. Nah, si HR ini tanpa kalian masukin ke tag center pun, nah ini kan saya gak masukin ke tag center ya. Tanpa dimasukin ke tag center pun, dia otomatis bakal ke tengah. Ya, kalau misalkan si HR ya, dia bakal otomatis ke tengah. Tapi kalau misalkan kalian pengen dimasukin ke tag center juga, ya gak apa-apa ya. Dia bakal sama aja. Nah, seperti ini. Ya. Ya gak apa-apa, kita masukin aja. Dan terus mungkin ukurannya saya pengen 150. Kekecilan menurut saya tadi. Nah, 150 cukup ya. Jadi sekarang kita udah punya heading yang lumayan rapih nih. Oke, nah terus kita bakal bahas juga yang masih tentang tag center ini. Kalau misalkan di paragraf ya, yang paragraf panjang kayak gini,
sebenarnya kalian juga bisa pakai yang namanya tag center kayak gini. Center, terus tinggal tab aja supaya rapih aja ya. Nah, bisa pakai P terus center kayak gini ya. Jadi nanti si paragraf yang ada di dalam tag center ini dia bakal rata tengah. Refresh. Nah, sekarang dia rata tengah ya. Atau kalau misalkan kalian gak pengen pakai tag center kayak gini, saya Ctrl Z untuk undo. Nah, kalau misalkan kalian gak pengen pakai tag center, itu ada atribut untuk tag P yang namanya align ya, align center. Saya save, refresh. Nah, dia bakal sama aja tuh ya, dia bakal tetap dia rata tengah kayak gini. Jadi opsi lain untuk tag center adalah atribut align ya. Tapi bagusnya kalau misalkan kalian pakai atribut align, kalian juga bisa align right supaya dia rata kanan. Dia rata kanan. Kalau misalkan defaultnya pastinya align left, dia rata kiri ya. Kalian bisa atur-atur aja sendiri. Tapi karena menurut saya lebih bagus align left, yaitu defaultnya. Jadi ya menurut saya gini aja deh. Mungkin di sini saya juga pengen bikin list ya di paragraf kedua ini. Jadi paragraf kedua ini kita bakal hapus aja, kita ganti sama list. Kita ganti sama list. Tag P-nya juga hapus aja ya. Oke. Ingat ya, untuk bikin list itu pakai yang namanya tag UL terus LI. Cukup menu 1 aja, menu 1 terus LI lagi, menu 2 terus LI lagi, menu 3 ya. Kita lihat di browser, seharusnya kalian udah tahu hasilnya harus seperti ini hasilnya ya. Di sini saya juga pengen bikin list dalam list ya. Jadi kalau misalkan di Wikipedia nih, nah ada 1 terus 1.1, 2 terus 2.2. Nah, ini adalah contoh list dalam list. Kita juga bakal bikin yang kayak gini. Caranya gimana? Ya, kalian di LI yang misalkan nih, saya pengen di menu 2 nih. Di menu 2 itu ada menu 2.1, 2.2. Oke? Jadi, di menu 2 ini saya tinggal kasih aja. Ini menu 2-nya saya cut aja ya. Nah, di menu 2 ini, LI yang menu 2 ini, kita kasih lagi aja UL atau OL ya, terserah kalian. Terus LI lagi. Misalkan menu 2.1. LI lagi. Menu 2.2. Terus bisa lagi kalian taruh LI lagi. Menu 2.3. Oke. Nah, mungkin di sininya kita kasih aja ya menu 2. Nah, jadi seperti ini. Di dalam LI kalian tinggal bikin lagi tag UL atau tag OL, terus LI lagi. Ya. Refresh. Nah, maka dia hasilnya bakal seperti ini. Jadi ini adalah contoh list dalam list. Kalau misalkan kalian pengen di menu 2.2 ini ada menu sub lain ya, sub menu lain, jadi 2.2.1. Ya, balik lagi, kita tinggal ini rapiin aja dulu. Tab. Nah, tinggal di LI yang menu 2.2 ini kalian bikin lagi UL atau OL ya tentunya. UL, LI, misalkan ini menu 2.2.1. Oke, kalian tinggal lanjutin kalau misalkan mau. Refresh. Nah, dia otomatis bakal satu tab ya. Jadi dari UL yang pertama ke UL yang kedua itu jaraknya satu tab. Dari UL yang kedua ke UL yang ketiga itu jaraknya satu tab. Nah, untuk videonya bakal kita lanjut lagi di part 2-nya. Jadi buat kalian jangan lupa ikutin juga part 2-nya supaya kalian udah bisa nih bikin artikel seperti saya ini. Oke, see ya.